Baik teman-teman, kita akan coba bikin shell script lagi yang menggunakan pengkondisian ya. Jadi kalau kita lihat sebelumnya, kita sudah membuat 3 shell script. Yang pertama hello world, yang kedua program kedua ini ya, ini. Terus yang ketiga yang kita bikin adalah yang membaca sistem ini. Baik, kita akan coba modifikasi file membaca sistem ini supaya lebih interaktif lagi. Kita copy membaca sistem, anggap menjadi membaca sistem 2 ya. Terus kita edit yang membaca sistem 2.sh. Di sini kita coba percantik tampilannya. Misalnya ada seperti ini dulu. Terus inilah biar agak bagusan. Nah, kan? Terus kita cut, kita paste di bawahnya. Anda login sebagai itu. Terus ini bisa agak banyak deh. Norak ya. Kayak gini aja deh, 2 lapis saja. Nah, seperti ini. Oke, Anda login sebagai, terus ada who ya kan, terus menampilkan waktu, oke lah. Nah, ini kita akan bikin inputan dulu di sini. Anggap misalnya kita tanya, apakah Anda ingin melihat informasi detail sistem misalnya ya kan. Kalau dia jawab iya, baru ditampilkan yang bawahnya. Kalau enggak ya udah nggak usah kayak gitu. Kita baca dengan variabel jawaban misalnya. Ini kita kasih informasi bahwa iya atau tidak seperti ini ya, biar nanti user bisa menjawab dengan benar. Jadi kalau jawabannya itu ya, maka perintah yang di bawah ini akan kita jalankan. Kita coba deh. Jika kalau di shell script if juga, cuman kalau biasanya kan gini ya, pakai itu. Nah, kalau ini pakai ini nih, if terus then ya kan, baru script yang di bawahnya, baru v. Jadi untuk menutup sebuah if itu harus ada v-nya seperti ini. Oke, kita tinggal masukkan kondisi yang di tengahnya ini. Jika jawabannya itu sama dengan Y, maka dia akan menjalankan di bawahnya ini perintah-perintah ini ya, echo bla 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 echo. Kita simpan, terus kita coba jalankan. Nah, Anda login sebagai Omar. Oke, waktu sekarang apakah ingin melihat informasi detail sistem? Kita pilih ya. Nah, baru dia jalan. Kalau kita pilih, kita ketikkan no, maka ya udah selesai programnya. Seperti itu. Oke, jadi kita udah bisa bikin pengkondisian sederhana ya kan. Kalau misalnya orangnya jawab N, terus kita tetap ada ininya, ada output yang ingin kita tampilkan, bisa berarti di sini kita kasih if lagi ya kan.
else if ya, biasanya else if gitu ya kan. Nah kalau di sini biasanya elif gitu, elif itu maksudnya else if dan jadi misalnya di sini jawabannya itu no, maka kita tulis seperti ini, tidak ada informasi yang ditampilkan. Seperti itu deh. Coba kita jalankan. Kalau iya itu oke, tetap bisa. Kalau kita pilih jawab N, nah itu ada typo ya saya. Jika ini dikasih spasi harusnya kali ya. Kita coba simpan, terus kita jawab no. Nah kalau ternyata harus ada spasinya guys. Kalau kita pilih no, itu tidak ada informasi yang ditampilkan. Kalau kita jawab sembarang, dia nggak tahu. Baik, nah gini berarti ini kita edit lagi. Jadi kalau orang jawab ya itu apa, sudah tahu. Kalau orang jawab N itu apa. Terus kalau misalnya selain itu, nah biasanya itu else ya. Jadi kalau orang jawab sembarang selain ya dan N, maka kita kasih peringatan, misalnya mohon masukkan input yang benar, seperti itu. Bisa nggak nih? Kita isi sembarang. Nah, mohon masukkan input yang benar. Kalau kita pilih N, oke, kita pilih ya, oke, mudah ya. Jadi if then, else if then, terus else paling bawah v. Oke, kalau kita ingin program ini dijalankan lagi, misalnya setelah selesai nanti dia kayak dijalankan lagi, itu kita paling bawah ini bisa kok panggil lagi dia. Misalnya kita panggil bus Om Omar membaca sistem 2. Kita panggil nama file dia sendiri. Jadi setelah dia selesai dijalankan, dia akan membaca dirinya sendiri lagi, sehingga program ini dijalankan terus menerus. Kita coba. Salah ya. Kita jalankan, apakah kita pilih no misalnya. Nah, dia akan tampil lagi nih. Anda login sebagai ini lagi. Oke, supaya cantik lagi, di atasnya ini kita kasih echo tapi kosong, sehingga ada jarak antara program yang baru dan yang lama. Kita pilih no. Nah, sebagai di sini ada space nih, jadinya kita pilih ya. Oke. Kalau informasi detailnya langsung lewat seperti ini kan kita nggak bisa lihat apa-apa ya. Oke, berarti mungkin perintah CAT ini kita ganti aja deh, jangan CAT tapi kita kasih perintah more. Nah, sehingga nanti user bisa melihat secara perlahan-lahan informasinya. Kita pilih ya. Oh, nggak bisa juga ya. Sebentar. Oke. Ini bisa nggak ya?
bisa. Oh, karena ini dia banyak karena sebenarnya ada IP address dan lain-lain di atasnya. Oke deh, tidak masalah. Ya udah, saya rasa untuk pengkondisian sudah tahu ya caranya. Berikutnya nanti kita akan coba bikin shell script yang lain deh.